Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak David, tentunya masih di mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Baik, hari ini kita berjumpa lagi tentunya masih di wilayah seni musik ya. Kita lanjutkan dari materi yang kemarin. Kita kemarin membahas tentang di pertemuan 1 ya, di bab 2 ya. Judulnya gaya bernyanyi lagu daerah. Sekarang kita masih di judul itu, akan tetapi kita materinya yaitu di unsur dan jenis-jenis lagu daerah ya. Tolong diperhatikan ya, nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya kalian tidak tahu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya, bisa ditanyakan ya. Kemudian nanti insya Allah akan Pak David balas satu persatu. Baik, unsur-unsur lagu daerah itu secara umum terdiri atas bunyi, irama, notasi musik, melodi, harmoni, kunci, tekstur musik, bentuk musik, dan style atau gaya musiknya. Nah, unsur-unsur musik daerah itu memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, tetapi ada unsur pokok yang hampir sama di dalam setiap musik daerah, yaitu irama, tempo, nada, dan dinamik. Itu yang unsur pokok. Hampir semua daerah memiliki unsur pokok yang sama seperti itu. Ada 4: irama, tempo, nada, dan dinamik. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Irama itu apa sih? Tempo itu apa? Dinamik itu apa? Kita bahas satu persatu. Maka dari itu semua wajib konsentrasi ya, jangan terganggu dengan lingkungan sekitar kalian. Kita fokus dulu. Yang pertama, irama. Irama itu adalah ketukan yang teratur atau pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama ya. Irama. Kalau dalam gamelan Jawa itu disebut dengan tingkatan irama. Ada irama lancar, irama tanggung, irama dadi, irama wilet, dan rangkep. Jadi semakin tinggi itu semakin cepat ya. Kalau daerah di Jawa Barat, Bali, Madura, Lombok itu juga mengenal beberapa tingkatan irama dan musik daerahnya, dari musik daerahnya. Nah, secara khusus irama itu dipahami sebagai susunan tertentu yang mengatur kecepatan panjang pendek not dalam suatu karya musik. Jadi yang harus kalian titik beratkan, tanda kutip tanda petik ya, itu adalah kecepatan panjang pendeknya. Ya, irama di Jawa itu ada irama yang tadi Pak David sebutkan, ada irama lancar, irama tanggung, irama dadi, irama wilet, irama rangkep. Itu kalau sudah berbeda irama itu semakin cepat ya, tapi musiknya kedengarannya agak apa itu namanya, agak lambat, tapi aslinya itu mainnya cepat ya, semakin lebar. Nah, itu irama. Yang kedua ada tempo. Tempo merupakan istilah untuk menggambarkan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Kalau irama tadi panjang pendeknya not, kalau tempo itu cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Misalnya tempo lambat itu istilah latinnya grave. Kalau sedang itu andante. Kalau cepat itu allegro. Ya, lambat seperti ini. Ini lambat. Seperti ini lambat, sedang. Ini sedang ya. Istilah latinnya andante. Kalau cepat, nah ini allegro, allegretto. Nah, itu lambat, sedang, dan cepat. Ya, itu tempo ya. Kemudian nada. Nada ini adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do rendah sama do tinggi. Do, do. Itu berbeda ya. Nah, itu nada. Nada juga disebut dengan tangga nada atau laras. Laras itu bukan nama orang ya. Laras itu ada sih yang namanya orang. Laras itu kalau di dalam bahasa Jawa, di dalam musik Jawa itu adalah nadanya ya. Titi laras namanya. Nada merupakan unsur utama dalam musik.
tidak ada nada, berarti itu bukan dikatakan musik. Kedudukan nada sangat penting dalam musik karena mengandung pengertian berolah vokal. Masyarakat Jawa mengenal nada selendro dan pelok. Masyarakat Sunda mengenal nada degung, magdenda, selendro dan pelok juga. Bali juga sama, selendro dan pelok. Ini selendro dan pelok ini tangga nada atau titilaras dari musik gamelan. Ya. Luroci nemo monem cirolu monem cirolu luroci, kayak gitu. Kalau yang tangga nada diatonis, yang tadi pentatonis ya, ini diatonis itu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Harus bisa membedakan antara diatonik dan pentatonik. Kalau yang terakhir, dinamik. Dinamik itu merupakan perubahan keras lemah sebuah nada yang dinyanyikan. Irama tadi panjang pendeknya not, tempo cepat lambatnya, nada tinggi rendahnya. Kalau dinamik itu keras lemahnya sebuah nada yang dinyanyikan. Jadi kalian harus bisa membedakan keempat pengertian tersebut. Dinamik lagu akan mempengaruhi suasana lagu tersebut. Tidak mungkin suasana lagunya atau tema lagunya lagi sedih, temponya cepat. Tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Kalau temanya tentang gembira, tentang senang, itu temponya juga cepat. Tidak mungkin lambat. Ya, tidak mungkin. Nanti kalau terjadi seperti itu nanti salah nanti ya. Nggak enak, terdengar nggak enak. Dalam musik non-tradisional ada dua istilah pokok dinamik lagu, forte dan piano. Forte itu mengandung arti kuat, sedangkan piano arti lembut. Non-tradisional berarti yang tidak tradisional ya. Yang diatonik. Jadi pengertiannya seperti itu, ada 4 ya, irama, tempo, nada, dan dinamik. Secara garis besar kalian pasti paham artinya itu yang sudah Pak David jelaskan di depan tadi ya. Oke. Yang kedua, sehabis dari unsur-unsur lagu daerah, yang kedua jenis-jenis lagu daerah. Berdasarkan sifat dan keberadaannya, lagu daerah dapat dibedakan menjadi lagu rakyat, lagu klasik, dan lagu populer. Lagu rakyat, lagu klasik, lagu populer. Kita bahas satu persatu ya. Lagu rakyat dulu. Lagu rakyat, lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan sehingga menjadi milik bersama. Itu lagu rakyat. Lagu rakyat ini biasanya tumbuh dan berkembang di suatu pedesaan. Ya. Ciri-cirinya gimana Pak? Ciri-ciri umumnya ya. Yang pertama, lagu rakyat itu memiliki ciri umum, memiliki tema tentang kehidupan dan pergaulan rakyat. Lagunya yo pro konco dolanan neng jopo padang bulan, kayak gitu ya. Nah itu kan menceritakan tentang kehidupan masyarakat ketika orang Jawa zaman dulu itu pada saat padang rembulannya bulannya itu cerah, itu berada di depan rumahnya, di terasnya, itu bermain-main di situ, antara lain bisa apalah petak umpet atau dumikado atau yang lain sebagainya, atau jamuran itu ya. Kalian pasti nggak mengenal ya itu ya. Nah, terus yang kedua, meriah, artinya memiliki irama yang riang, bersifat menghibur dan terkadang bersifat jenaka. Lagu rakyat itu pasti ya meriah, nggak mungkin bertemakan sedih. Wong rungokne langsung nangis kan nggak mungkin. Itu lagu rakyat itu meriah, jadi bisa menghibur yang melihatnya gitu ya. Terkadang juga bersifat jenaka, lucu ya. Yang ketiga, bebas, artinya tidak terikat pada aturan-aturan baku seperti lagu klasik. Nanti lagu klasik kita bahas di belakangnya ini. Dia tidak terikat pada aturan-aturan tersebut. Jadi dia bebas. Mau lagunya diulang-ulang beberapa kali silahkan ya, asal sesuai dengan
lagu rakyat tersebut. Yang keempat, dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut. Kemarin Pak David sudah menjelaskan lagu daerah itu ditularkan dari mulut ke mulut. Tradisi oral dari nenek moyang, orang tua, kalian, sampai ke bawah-bawahnya ya. Nah, itu lagu rakyat. Yang kelima, sederhana. Sederhana di sini maksudnya baik sederhana dalam melodi maupun syair-syairnya. Terus yang keenam, kedaerahan. Karena lagu daerah itu tumbuh dari budaya setempat, maka lirik atau syairnya sesuai dengan bahasa daerah atau dialek daerah tersebut. Itu kedaerahan, sifatnya kedaerahan. Yang ketujuh, turun-temurun. Yang seperti yang tadi ya, dari nenek moyang, orang tua, kalian, dan sebagainya, bawah-bawahnya. Jarang diketahui penciptanya. Itu ciri-ciri atau jenis-jenis lagu daerah, ciri-ciri umum pada lagu rakyat ya, ada 8 itu. Terus yang kedua ada lagu klasik. Lagu klasik itu seperti apa? Lagu klasik itu pada dasarnya bersumber pada musik tradisional daerah, musik tradisional. Biasanya lagu klasik berkembang di pusat-pusat pemerintahan zaman dahulu, di kerajaan, di keraton-keraton. Itu berkembangnya di situ. Contohnya lagu klasik dari gamelan. Seni tradisional klasik memiliki pembawaan lebih agung dibandingkan dengan seni lagu rakyat tadi. Lebih gagah. Gling nung neng glung gleng glung neng tung gling nung neng glung. Kayak pikiran kita kayak menuju ke peperangan gitu ya. Dia lebih agung sikapnya, sifatnya lebih gagah ya. Berbeda dengan lagu rakyat tadi. Hal ini disebabkan musik klasik mempunyai fungsi yang lain, yang yakni diterapkan pada upacara-upacara upacara adat kerajaan. Umumnya lagu klasik yang dikenal di Indonesia berasal dari Jawa, Sunda, dan Bali. Contohnya kalau di Keraton Solo itu misal ada mau jumenengan raja, itu ada gending atau lagu karawitan yang judulnya ini. Misalnya ada untuk latihan perang, ada terus untuk kelahiran anak raja, itu beda-beda gendingnya. Jadi untuk tenger coro Jawa nih, untuk tanda ya. Biasanya kalau di keraton di paling belakang yaitu ada gamelan Monggang, itu setiap Sabtu dibunyikan jam 4 sore. Nggak tahu itu tanda sebagai apa. Yang jelas setiap Sabtu dibunyikan jam 4 sore. Dulu Pak David melakukan penelitian di sana juga mengikuti nabuh atau memainkan gamelan tersebut. Nanti kalian kalau main ke alun-alun kidul misal jam 4 sore itu mendengar gamelan, ya itu gamelannya itu setiap Sabtu ya. Kemudian ciri-ciri lagu klasik. Lagu klasik tadi biasa diiringi oleh gamelan dan dibunyikan di wilayah-wilayah keraton ya. Ciri-cirinya yang pertama bersifat agung. Agung di sini memiliki arti untuk mengiringi beberapa upacara kebesaran keraton, upacara keagamaan, dan upacara adat suatu daerah. Jadi tidak sembarangan dibunyikan ya. Kecuali kalau zaman modern ini, Pak, di sekolahan-sekolahan kok ada gamelan, apakah itu untuk mengiringi upacara-upacara adat? Bukan, itu untuk salah satu usaha pemerintah dari kerajaan itu memperbolehkan halayak umum untuk belajar gamelan. Makanya di instansi tertentu itu ada gamelan dan di situ diajarkan beberapa gending-gending Jawa. Khususnya kenapa? Untuk mempertahankan atau memperkenalkan masyarakat umum pada kesenian Jawa, terutama untuk gamelan. Ya, paham ya? Terus yang kedua, dibuat atau diciptakan oleh seorang komponis atau pujangga istana. Jadi karya-karya gending itu yang membuat bukan orang biasa. Dia membuat gending itu melakukan perenungan, melakukan hal-hal yang menurut dia mendapatkan ilmu-ilmu atau ilham-ilham yang baik sebelum
membuat gending tersebut. Nah, itu. Yang keempat, memiliki pola yang bagus seperti aturan notasi, syair, irama, dan tempo. Kalau musik rakyat tadi kan tidak. Kalau musik klasik dia memiliki pola baku, misal di wilayah sebelum dadi ada di wilayah lancar, terus wilayah dadi irama wilet. Nah, itu ada pola-pola tersebut. Struktur ketawang itu seperti apa, struktur lancaran itu seperti apa, ya. Struktur ketawang seperti apa. Itu nanti kalau kalian mempelajari wilayah karawitan, gamelan, pasti kalian diarahkan pelatihnya ke situ, ya. Irama-irama. Jadi ada perubahan irama-irama harus kalian perhatikan. Ini untuk wawasan aja ya, yang tidak bergelut di wilayah karawitan, nggak apa-apa. Ada ilmu banyak, ilmu baru di sini. Kemudian yang keempat, dikembangkan secara tertulis. Jadi di musik klasik itu sudah mengenal tulisan. Jadi bisa disimpan di tulisan, di buku, dinotasikan 3, 2, 4, 5. Itu bacanya bukan seperti itu ya, 3, 4, 2, 5. Notasi angka itu namanya. Lu 3 yang Pak David urutkan aja ya. 7 itu pi, 6, 5, mo, 4, 4, telu, lu, loro, ro, siji, ji, ro, lu, 4, mo, 6, pi. Nah, ji, ro, lu, 4, mo. Kalau 6 ini, 6 itu jempol tok ya. Jangan dikira kamu diginikan oleh guru karawitanmu di sini itu baik, tapi ini 6. Kamu harus nutuk atau nabuh 6. Pi itu ini ya. Pi itu 7. Kemudian yang kelima, memiliki tema tentang sejarah kebesaran kerajaan, kepahlawanan para kesatria, dan ajaran moral suatu masyarakat. Nah, itu ciri-ciri lagu klasik, berbeda dengan lagu anak tadi ya, lagu rakyat, maksudnya lagu rakyat. Setelah dari lagu klasik, kita ke lagu-lagu daerah populer. Lagu daerah-daerah populer biasanya diiringi oleh alat musik modern. Modern itu ada drum, bass, gitar, piano, dan sebagainya. Tetapi juga bisa diiringi oleh alat musik tradisional kayak calung, kayak apalagi yang calung di bangjo-bangjo itu ya, lampu merah itu ada calung, itu bisa diiringi seperti itu. Bahkan ada kalanya lagu daerah populer diiringi oleh kolaborasi alat musik tradisional dengan alat musik modern. Bisa dikomposisikan antara musik tradisional dan alat musik modern, bisa dijadikan satu. Nanti kalau dijadikan satu, suaranya malah kaya sekali, kaya akan suara. Jadi enak didengar perpaduan antara musik modern dan musik tradisional. Nanti kalian bisa dicek di link di channel ini, ada musik kontemporer, bisa dilihat ya, alat musik rebab dan pralon. Itu nanti akan bisa menambah wawasan kalian untuk mengapresiasi karya seni. Itu dari ketiga ya. Kita belajar dari unsur dan jenis lagu daerah. Yang pertama, unsur-unsur lagu daerah ada 4, kemudian jenis-jenis lagu daerah ada 3 ya. Nah, sekarang Pak David kasih soal ya. Kita materinya sedikit-sedikit, tapi tahulah sendiri ya. Tahu bagaimana sih musik-musik yang ada di keraton, musik-musik yang ada di rakyat, ada yang di populer ya. Kita tahu ya. Sudah membuka wawasan kalian sedikit untuk mengenal lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara Indonesia ini. Sekarang siapkan buku tulis kalian, Pak David kasih soalnya ya. Ada 2 aja lah, jangan banyak-banyak. Yang pertama, sebutkan unsur-unsur musik daerah. Ya, unsur-unsur musik daerah beserta pengertiannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lagu klasik? Ya, apa yang dimaksud dengan lagu klasik? Kemudian sebutkan ciri-ciri lagu klasik beserta pengertiannya. Udah, itu aja 2 ya.
Nanti bisa ditulis di soalnya di buku tulis, kemudian jawabannya dicatat di situ, kemudian difotokan, kirim ke kayak biasanya ya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-temannya biar teman-temannya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan teman-teman tentang wilayah kesenian ya. Kurang lebihnya Pak David mohon maaf, kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Sekian, tetap sehat ya, tetap sehat. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu, tetap pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas ya. Tetap rajin cuci tangan. Semoga semua terhindar dari virus yang membahayakan jiwa dan raga kita. Amin. Kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.